Mohi! Mohi Merbo! Mohi! Direksi dan staf Hanawal Partners mengucapkan Selamat Natal 2021 dan Selamat Tahun Baru 2022. Semoga kita semua sehat dan sehat selalu. Soekarno, ada C. Subiakto, ada Kris Warnoko. Tadinya rombongan kami besar, tapi lama-lama tinggal sedikit karena ada satu kawan kami kecelakaan pada saat itu. Jadi akhirnya kami memutuskan tetap berangkat, ditemani dua teman lagi, ada Ella Ubaidi dan Raudia Keper gitu ya. Jadi kami ke Nepal dan akhirnya kami sampailah ke negeri Tibet. Sedikit puzzle itu akan membentuk sebuah gambar. Dan kalau kita mau merestorasi Muaro Jambi, kita bisa kembali membuat the new Swarnadwipa. Itu bagi saya itu visinya. Dan kalau kita merestorasi Muaro Jambi, saya sudah sampaikan, kita harus ke tempat Dalai Lama untuk menemukan catatan-catatan mengenai Dharma Kirti bagaimana pada saat ke Indonesia. Dan seperti Mas Santo bilang, kita udah tulis, kita harus ke Dharamsala dan Nalanda University. Ya. Dan ternyata Muaro Jambi tidak hanya menginspirasikan lahirnya Buddha di Tibet, tapi juga Buddha di Jepang. Nah ini kan amazing banget. Jadi saya pikir apa yang Mas Santo sampaikan bahwa justru kita menginspirasikan negeri-negeri Buddha di Asia itu bisa jadi betul itu, gitu. Tambah kuat data-datanya nih. Walaupun saya masih kaget-kaget, coba nanti saya kalau ketemu sama orang-orang Buddha yang ada di Jakarta nih, gitu. Dan bagi saya mengumpulkan data-data itu menjadi penting. Jadi supaya pada saat kita revitalisasi, kita restorasi, sebenarnya manfaatnya apa sih sebenarnya begitu. Saya sempat menyampaikan kita bisa membangun kampus Merdeka Belajar The New Swarnadwipa. Ya. Ada sekolah arkeolog, sekolah arsitek, sekolah antropolog, sosial budaya, botanikal, semua bisa taruh di sekitar situ. Dan itu kita akan bisa menjadi pusat peradaban lagi. Orang luar lah yang sekolah sama itu. Dalai Lama tuh sampai ngomong begini, apa bisa saya ke Borobudur? Kami ingin berdoa untuk kerukunan beragama untuk dunia, nggak hanya untuk Indonesia. Kalau nggak bisa ke Borobudur ya udah ke Bali. Coba bayangkan, 2 kali Dalai Lama mengontak kami, ya padahal kami bukan organisasi Buddha begitu ya. Nggak ada yang Buddha juga di antara saya dan teman-teman begitu kan. Sampai ketemu Dalai Lama kita berani loh nanya pertanyaan sensitif. Kita tanya, yang mulia Dalai Lama agamanya apa? Dan dijawab sama Dalai Lama. Jawabannya apa? Compassion, dia bilang gitu. Jadi keinginan Dalai Lama untuk berziarah kembali itu segera di tangan Pak Yori, di tangan tim TBH, termasuk saya, itu bisa datang ke kita untuk ziarah kembali, menemukan asal-usul ajarannya. Jadi tidak hanya Dalai Lama saja. Jadi saudara-saudara kita di India, Jainism, Buddhism, Hinduism, itu basicnya itu dari kita. Basicnya itu dari Nusantara. Dan itu bukti-buktinya sudah banyak kita temukan. Di Borobudur itu banyak jelas. Di Muara Jambi jelas. Di Muara Takus jelas. Jadi yang dilihat Pak Yori di Muara Jambi itu disebutnya Sangharama. Bahasa terdahulu itu Sangharama. Sangharama di Muara Takus namanya Dharmapala yang saya dapatkan ya. Sangharama di Muara Jambi namanya saya belum dapat. Sangharama yang juga monumental di Jawa namanya yang saya dapatkan ya Buana Cakapala. Borobudur itu kan penamaan versi Raffles kemudian oleh
penjajah menamakan itu Borobudur tanpa dasar itu. Dan yang jelas itu Kasparis ya, Borobudur itu tidak berdasar. Tapi yang saya temukan, yang saya dapatkan itu Borobudur bernama Buana Sakapala. Buana Sakapala. Yang tadi Mas Adit bilang tadi, kerancuan sejarah kita itu adalah di start penghitungan awal tahun Saka sebenarnya. Jadi sejarah kita jadi amburadul, hilang catatan sejarah peradaban leluhur kita yang sudah maju setelah kita mengamini penghitungan awal tahun Saka di prasasti itu 78 Masehi. Itulah yang harus diklarifikasi, di resetting ulang. Dan Nalanda itu adalah cabang dari universitas dari kita. Bukti-bukti otentik dan mudanya itu jelas. Di sana itu ada stupa yang bernama Sariputra. Sariputra itu jelas putra Nusantara. Tempat kelahiran Sariputra itu saya temukan di Moratakut sana, sekitar Moratakut. Sariputra itu ibunya Sari, bapaknya itu Madara. Bapaknya itu buat kitab, namanya Madara Sastra. Dan itu dipelajari di Nalanda. Gitu. Jelas itu Sariputra itu nama Nusantara. Sariputra itu salah satu cikal bakal lahirnya ajaran Buddhisme. Yang Mulia Siddhartha Gautama itu kan 500 SM ya. Yang saya dapatkan itu ada banyak nama sebelum Yang Mulia Siddhartha Gautama lahir. Di antaranya Dharma Dasa itu 600 SM yang saya dapatkan. Sariputra, kemudian Sanjaya, banyak nama-nama, Dharmapala, dan membuat universitas di Nalanda. Jadi klaim universitas tertua di dunia itu sebenarnya ada di kita. Dan itu Itsing catat itu tahun abad ke-7 670 sekian, itu Itsing sudah lihat apa yang tadi dikatakan Bang Yori, benar. Abad 6 aja Itsing sudah lihat dan catat apa yang dilihatnya. Jadi labeling Borobudur dibangun abad 8 itu kan berdasar perkiraan dari Kasparis. Ingat loh, dia tulis perkiraan abad 8, bukan hal yang sesungguhnya. Jadi rancu catatan sejarah kita setelah kita mengamini penghitungan awal tahun Saka di prasasti dimulai 78 Masehi. Itulah yang sering saya gaungkan. Kemudian ada yang tadi Mas Adit sebutkan tadi, penelitian-penelitian menyebutkan bahwa sudah ada penelitian awal tahun Saka awalnya sampai disebut tadi Mas Adit itu 6.000 SM sebenarnya awal Saka. Nah itulah sebenarnya yang kita perjuangkan, back history of Indonesia. Jadi alhamdulillah saya ketemu dengan Bang Yori, kemudian Bang Sultan Adil, kemudian Mas Adit, itu kita merekonstruksi ulang pencatatan sejarah kita selama ini yang ada. Jadi belajar dari sejarah, menurut Bang Yori juga ya, mundur 2 langkah ke belakang untuk 1000 langkah lompat ke depan. Jadi belajar dari sejarah adalah mundur 2 langkah ke belakang untuk lompat jauh ke depan, 1000 langkah ke depan. Jadi saat ini saat mundur 2 langkah ke belakang, kita terperosok, kita buta, kita gelap. Karena apa? Sudah terlabeling dalam pencatatan sejarah kita yang amburadul, yang seperti itu. Dari penghitungan awal tahun Sakanya saja sudah rancu. Kemudian sudah terlanjur situs-situs terlabeling seperti itu. Jadi penelitian saya saat ini pribadi menemukan banyak hal-hal baru yang saya sudah bukukan, ada 12 buku. Di antara terakhir adalah buku yang Bang Sultan cetak ini. Kemudian saya bersyukur ketemu Bang Yori yang punya mindset beda ini. Jadi orang besar seperti Yori Antar ini yang punya mindset nasionalismenya tinggi, masuk ke pelosok-pelosok, masuk untuk mengembalikan, tidak lagi melihat keluar, tapi dari dalam keluar. Jadi jangan jadi follower, kitalah yang berkeluar, biar orang luar belajar ke kita. Faktanya memang seperti itu, Bang Yori. Leluhur kita sudah lebih maju dan mereka sudah saatnya seperti Dalai Lama
kenapa beliau ingin ke Indonesia? Karena tahu bahwa ajaran yang dipelajari di Tibet itu berasal dari kita. Begitu juga next yang dari India, Hinduism, Buddhism, Jainism itu berawal dari kita. Dan ini saya rasa hanya saya yang explain. Jadi bersyukur saya bertemu dengan Bang Yori ini punya mindset throwback history of Indonesia, throwback architecture of Indonesia untuk keluar, tidak selamanya jadi follower. Seperti itu, Bang Sultan. Mungkin saya sedikit tambahkan kalau dari Mas Santo ini saya jadi ingat ternyata Dalai Lama ini kunjungannya sebenarnya untuk berziarah, untuk pulang. Dalai Lama ini untuk pulang ternyata. Saya jadi jelas kenapa dia minta ingin ke Indonesia, dia ingin ke Borobudur. Yang dia minta tuh dia ingin berdoa di Borobudur untuk pulang. Dan pastinya kalau benar-benar itu kejadian, kita harus ajak dia ke Moro Jambi. Karena di Moro Jambi itu ada Gunung Mas yang selalu tempat ziarah pendeta-pendeta Buddha Tibet. Ya, yang jubahnya tuh berwarna merah kalau nggak salah. Itu ada tuh satu bukit di Moro Jambi yang katanya itu bukit buatan, bukan gunung gitu. Bukan gunung tapi bukit buatan. Dan pada saat saya ke sana itu dipenuhi dengan memang bendera prayer flag ya, yang disebut prayer flag yang banyak umumnya ditemukan di Tibet begitu. Jadi memang kalau Dalai Lama datang ke Indonesia itu bukan untuk liburan, bukan untuk jalan-jalan, tapi untuk pulang. Nah itu yang kita harus sampaikan. Mudah-mudahan aja banyak perubahan dan kita masih bisa melihat satu kesempatan Dalai Lama pulang ke Indonesia. Ya, jadi saya lengkap. Tidak hanya Dalai Lama yang ingin Bali. Jadi leluhurnya Dalai Lama, leluhurnya Asoka pertama itu rutin itu sebenarnya. Dari Asoka sampai ke zaman modern ini mereka ziarah. Jadi umat Buddhis ya itu lakukan ziarah karena dia tahu leluhurnya cerita bahwa asal usul ajarannya itu memang dari Nusantara, tepatnya di landmark kota suci di Moratakos itu ada benteng besar ya. Itulah yang disebut kota suci, itu lengkap. Di situ ada universitas yang bernama Dharmapala. Kemudian candinya itu tempat pradaksina, catat dalam ritual mengelilingi objek tawaf. Pradaksina yang tercatat di Buddha. Kalau di Hindu Prasawiya namanya. Ritual suci memutari objek tawaf. Dan itulah ritual dharmik sebenarnya, ritual dharma yang saat ini ajaran itu masih ada di Bali dan tersimpan sempurna di Bali. Jadi dharma itu bukan Buddha, bukan Hindu, bukan Jaina, tapi dia mendasari lahirnya ajaran tersebut. Itulah dharma. Dan catatan fakta akademik tahunnya namanya itu kita sudah dapat. Jadi salah besar kalau seandainya catatan sejarah mainstream ini masih ikut apa kata orang tentang labeling situs-situs di Nusantara. Bukti yang mudahnya saja pertanyaan kapan dan siapa orang India yang ke Nusantara sehingga sampai situs-situs Nusantara berdasar pada salah satu ajaran dan dari India. Itu kan tidak ada pernah jawabannya. Memang karena tidak pernah ada. Tapi yang jelas ada adalah nama-nama leluhur kita, Dharmapala, Dharmadasa, Sanjaya, Sariputra, itu yang expand keluar. Dan itu sampai sekarang masih ada di Walanda sana, supaya namanya Sariputra. Sariputra itu kelahiran Sumatera. Ibunya Sari, Pasari, anaknya diberi nama Sariputra. Itu fakta-fakta akademik yang saya temukan, dan ini kita berpikir keras, bekerja keras untuk mengembalikan mindset bahwa kita tidak diwarnai, tapi kitalah yang mewarnai 3/4 muka bumi, di antaranya adalah tanah India.